Pemirsa, dua pesawat TNI jatuh berturut-turut dalam rentan waktu sekitar 1 minggu. Pesawat angkut TNI Angkatan Darat Mi-17 jatuh di Kendal, Jawa Tengah pada minggu lalu yang menyebabkan 5 prajurit gugur. Sementara hari ini pesawat tempur taktis Hawk 209 jatuh di Kampar, Riau. Pilot selamat setelah berhasil dengan menggunakan kursi lontar. Dan untuk itu kita akan mendialogkan hal ini, kenapa kemudian alutsista atau pesawat tempur dari TNI ini banyak yang berjatuhan, bahkan dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Kita sudah bergabung bersama narasumber kami, ada dosen Universitas Pertahanan Indonesia, Ibu Kony Rahakundini, dan juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Bapak Cepi Hakim. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore. Saya ingin ke Pak Cepi dulu. Pak Cepi, kalau kita melihat sejarah dari pesawat Hawk 209 ini, bagaimana sejarahnya? Sejak kapan kita memiliki pesawat ini? Sudah berapa lama umurnya? Ya, sejarah penggunaan pesawat Hawk ini sudah digunakan oleh Angkatan Udara sejak tahun 90-an, 90 sekian. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, pengetahuan umum dulu. Bahwa kecelakaan pesawat itu tidak ada hubungannya dengan tua atau tidak tua. Ya, ini harus dipahami terlebih dahulu. Jadi pesawat itu yang ada adalah dia serviceable atau unserviceable, airworthy atau not airworthy, ya, layak atau tidak layak. Jadi nggak ada hubungannya dengan pesawat tua. Pesawat tua kemudian kecelakaan, pesawat baru juga kecelakaan. Jadi kalau kita bicara tentang aircraft accident, dia tidak ada korelasinya sama sekali dengan usia pesawat. Jadi itu harus dipahami terlebih dahulu. Artinya tadi yang perlu diperhatikan adalah layak dan tidak layaknya. Nah, kalau untuk melihat kondisi itu seperti bagaimana caranya? Pesawat itu produk dari teknologi tinggi, ya, produk dari teknologi mutakhir. Semua produk dari teknologi mutakhir itu ada panduannya, ada manualnya untuk mengoperasikannya atau untuk merawatnya. Jadi ada operation manual, ada maintenance manual, dan ada prosedur pengoperasian. Semua itu ada reference. Semua produk teknologi itu pasti dia akan mengacu kepada referensinya. Referensi penggunaan, referensi perawatan, referensi mengoperasikannya dan lain. Semua ada referensi yang standar keluar dari pabrik maupun dari operator yang menggunakannya. Ya, Pak Cepi, artinya kalau dari 2 faktor tadi atau kurang lebih 3 faktor yang Pak Cepi katakan, ini kalau melihat kondisi seperti ini tidak layaknya ini dalam segi apa? Proseduralnya kah yang salah atau apa, Pak Cepi? Layak tidak layak itu baru diketahui kalau kita bicara kecelakaan ya, setelah investigasi selesai. Atau layak tidak layak itu bisa dipastikan pada waktu pesawat dilepas untuk beroperasi, dia pasti layak karena dia melalui prosedur, aturan-aturan, prosedur tetap yang diberlakukan pada konteks pengoperasian pesawat terbang tersebut. Itu ukurannya layak atau tidak layak. Dia menjadi penting kalau terjadi kecelakaan untuk kemudian dilakukan investigasi. Baik, sambil kita menunggu proses investigasi berlangsung, kita ingin beralih ke Ibu Kony. Bu Kony, dari pantauan Anda dan juga pengamatan Anda, mungkin ada 2 alat tempur milik kita yang jatuh dalam rentang waktu sekitar 1 minggu ini. Apa yang bisa Anda lihat dari hal ini? Saya kira yang saya bisa lihat apa yang sudah disampaikan Pak Cepi tadi. Tapi saya ingin menjawab juga tadi pertanyaan tadi tentang pesawat tua. Saya rasa ini yang juga kita mesti ketahui bersama bahwa pesawat itu ada masa bisa dizerokan kembali, bisa di-refurbish, bisa di programnya itu bisa di midlife kan. Tapi kembali ini akhirnya juga berujung kepada bagaimana kita ini bisa mengaudit sistem pemeliharaan, sistem logistik dan persediaan spare part misalnya, dan juga bagaimana rutinitas pemeliharaan gitu. Jadi nggak semata-mata dari pesawat tua, itu saya sepakat. Yang kedua, kalau saya sih cuma concern beginilah ya,
Pak Prabowo ini kan sekarang bilang bahwa defense itu is not a cost, defense is investment gitu. Pertanyaan saya, bagaimana kita mau sebut defense itu adalah investasi kalau misalnya sekarang masalah pemeliharaan, masalah logistik, masalah tunjangan dan lain-lain itu kemudian menjadi tidak terhitungkan ke dalam anggaran pertahanan misalnya, atau tidak betul-betul ditingkatkan sesuai dengan pembelian senjata. Kita ini kan seolah-olah cuman apa sih arms dynamic kawasan, lalu kemudian apa sih arms build up kita. Jadi kita tiba-tiba berlomba untuk kualitas daya tempur, berlomba untuk kualitas dan kuantitas persenjataan, tetapi mungkin kita lupa tentang bagaimana misalnya peningkatan kemampuan personilnya, bagaimana juga peningkatan modernisasi sistem, dan itu harusnya kita bertanya nih, meningkatkan kemampuan alutsista, meningkatkan kemampuan personil itu nggak berhubungan dengan anggaran, berhubungan dengan pelatihan, berhubungan dengan kepemimpinan juga, berhubungan juga dengan supply dari logistiknya gitu. Oke. Iya, Bu Kony, artinya saat ini tidak ada baik itu perawatan maupun pelatihan untuk pilot-pilotnya. Bukan, saya nggak bilang begitu. Yang mau saya bilang adalah begini. Hawk jatuh ini kan yang hari ini, kemarin juga MI jatuh, kemarinnya lagi apa jatuh gitu. Yang saya mau lihat tuh nih ke depannya nih seperti apa. Karena gini, kalau kita lihat sumber daya militer itu dua. Ada prajurit, yaitu tadi pendidikan, terus prasarana, pelatihan, dan lain-lain. Moral termasuk juga, moral prajurit. Tapi ada yang lebih kompleks, yaitu masalah alutsista. Alutsista itu kita bicara tentang bagaimana intensif dari kontrak, bagaimana TOT, bagaimana struktur anggarannya, bagaimana kemudian lelang penawarannya, bagaimana kemudian after sale service-nya. Banyak gitu loh. Nah itu yang menurut saya itu baru satu hal. Belum lagi tentang tadi pengadaan tentang spare part, kemudian juga logistik supply-nya gitu loh. Jadi banyak hal. Jadi kalau saya mau lihat kasus ini itu dua hal. Kalau mau ngomong secara politis, kalau secara politis mungkin kegagalan politisi sipil juga gitu, bahwa kita nggak bisa membuat membangun misalnya industri ya, dan juga kemudian pemeliharaan yang maksimal. Tapi kalau dari faktor teknis ya, tadi kembali saya bilang, bagaimana program midlife kita, bagaimana program refurbish kita, bagaimana program pemeliharaan kita gitu. Dan saya kira yang bisa menjawab ini dari investigasi yang akan dilakukan, yang paling bertanggung jawab itu menurut saya dan lanut setempat. Kalau nggak salah sekarang tuh Pak Marskal Madia Roni Monika. Mungkin itu yang bisa ditanyakan karena beliau paling bertanggung jawab tentang lanut tersebut. Oke, saya ingin ke Pak Cepi. Pak Cepi, kalau kita melihat kejadian yang terjadi pada siang hari tadi, pilot melontarkan diri melalui kursi lontarnya. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang pilot memutuskan untuk eject melalui kursi lontar? Jangan dijawab dulu, usai jeda kami kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.